Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Implikasi Etis dan Teknologi dari Teknologi Informasi. Oke, perkenalkan nama saya Yuga Wulandari dengan standbook B1C1204343 dengan materi yang pertama, moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil. Perilaku orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan, selalu ucapkan terima kasih saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental. Kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semua mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. Melakukan apa yang secara moral benar adalah landasan dasar perilaku sosial kita. Baik, saya Muhammad Akzan Septiadi dengan stambuk B1C12021 akan menjelaskan etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun, tetangga, kota, negara, ataupun profesi. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari satu komunitas dengan yang lain. Keberagaman di bidang komputer ini terlihat dalam bentuk peranti lunak bajakan. Peranti lunak yang diduplikasikan secara ilegal dan kemudian digunakan atau dijual. Di beberapa negara, praktik ini lebih menyebar dibandingkan yang lain. Pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 21% peranti lunak yang digunakan di Amerika Serikat telah dibajak. Angka ini melonjak menjadi 22% di Australia dan 90% di Cina. Baik, perkenalkan nama saya Wade Alda Zahra dengan NIM B1C1203338. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama, penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Baik, perkenalkan nama saya Wadi Nurhayati Fadila dengan NIM B1C1203334. Yang kedua yaitu kebutuhan akan budaya etika. Yang pertama, opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Yang kedua, keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika atau etis kultur. Baik,
Saya Wulan Dwi Lestari dengan NIM B1C120342. Jadi ada beberapa budaya etika yang harus dipahami. Yang pertama adalah bagaimana budaya etika itu diterapkan. Tugas dari manajemen tingkat adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran sehingga menyentuh setiap karyawannya. Yang kedua adalah kredo perusahaan. Adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Yang ketiga adalah program etika atau ethics program. Ini adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukannya adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama sesi ini, perhatian cukup besar ditunjukkan oleh masalah etika. Yang keempat adalah kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode industri atau profesi tertentu. Yang kelima adalah meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tersebut yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Baik, saya atas nama Wodi Suherni dengan NIM B1C12036. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu alasan dibalik etika komputer. James Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mendefinisikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama yaitu kelenturan secara logis. Moore mengartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua yaitu faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Faktor yang ketiga adalah ketidaktampakan. Alasan ketidaktampakan untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan menyalahgunakan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wujud komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Yang pertama yaitu privasi, yang kedua yaitu akurasi, yang ketiga kepemilikan, dan yang keempat aksesibilitas.
hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal, yaitu satu, meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Dua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Baik, saya akan melanjutkan membaca slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dengan NIM B1C1-20339. Hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat diciptakan dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan beberapa sistem berbasis komputer. Versikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. Kedua, hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Perintah lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan hak persetujuan lisensi hingga tahun 1980-an. Potensi lunak tidak dilindungi oleh hak cipta atau hak paten. Ketiga, hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkan basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar, mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Baik, saya Wildan Husya dengan NIM B1C1-20340 akan membawakan materi keempat, yaitu audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Baiklah, saya Winanggiri dengan NIM B1C1-20341. Yang kelima yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak atau Software Engineering Code of Ethics and Professional Parties. Dimuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua klien dan atasan, ketiga produk, keempat penilaian, kelima manajemen, keenam profesi, ketujuh kolega, dan yang terakhir yaitu diri sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Waode Wahyuni dengan NIM B1C1-20337. Materi yang keenam yaitu pengaruh Sarbanes-Oxley. SOX terdiri dari 10 pasal utama. 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal.
SOX 404. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada TI adalah bagian 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Agar memenuhi persyaratan pengendalian yang diwajibkan oleh SOX, seorang CEO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berbeda di dalam sistem selama proses perencanaan sistem. Aktivitas perencanaan harus mencakup yang pertama, identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi resiko yang dihadapi sistem ini. Yang ketiga, mendesain pengendalian yang mengatasi resiko ini. Yang keempat, mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut. Yang kelima, memonitor efektivitas pengendalian seiring waktu. Dan yang terakhir, memperbarui pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Sejuldusa dengan NIM B1C12034. SOX 409. Ketetapan SOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangannya secara real time atau pada saat perubahan secara berlangsung. Kemudian SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Standar COBIT amat selaras dengan ekspektasi SOX, karena COBIT memiliki lebih dari 47.000 anggota di seluruh dunia. Standar pelaporan keuangan dapat memberikan dampak global. Sekian dan terima kasih.